Pokoknya terjadi penganiayaan. Karena ada teror santet yang dilakukan oleh Pak Yono. Itu ada cerita dari istri saya bahwa sampean itu pernah seolah-olah seperti memperkosa istri saya. Imam Muslimin yang merupakan mantan dosen UIN Malang, belakangan ini namanya sedang ramai menuai banyak perhatian. Kemarin bersama istrinya mantan dosen yang kerap disapa Yai Mim itu membagikan ceritanya atas apa yang dialaminya, terutama perselisihannya dengan Sahara yang berujung penolakan warga terhadap dirinya. Tidak hanya penolakan warga, selama terlibat perseteruan panas dengan Sahara dan suaminya, Yai Mim juga mendapatkan intimidasi dan teror. Tidak itu saja, Yai Mim juga mengaku mendapat serangan santet dari pihak yang selama ini tidak senang dengan dirinya, terutama setelah terlibat cekcok dengan Sahara. Secara eksklusif Yai Mim menceritakan kondisinya saat ini setelah mengalami kejadian tak mengenakan yang dilakukan sejumlah orang terhadap dirinya. Ustadz Habib sama siapa sampean? Hah? Ayo. Ini tadi kan udah tenang saya nggak mau ikut terpancing. Cuman kita clearkan, jelaskan malam ini. Kalau memang ini punya sampean, kirim. Mana sertifikatnya? Saya ambil. Ya. Saya ambil. Halo? Saya ambil. Enggak, Mas. Kalau saya nggak mungkin terpancing, cuma ini loh. Pak, saya mempertegas saya ada biar videonya, enak. Pak, kurang ajar Gitu ya, loh. Pak. Ya. Enggak, kalau saya sabar nggak mungkin terpancing. Cuman ulahnya yang nggak kena. Kalau memang ini loh. Kami kemarin ketemu dengan perwakilan perangkat ya, wakil RW. Beliau juga menyampaikan ternyata seseorang ini memang problematik, banyak bermasalah dengan orang. Cuman untuk pastinya kan kami perlu klarifikasi, sehingga kami ini tidak sembrono menerima informasi. Kami harus benar-benar memastikan bahwa apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pokoknya terjadi penganiayaan dah. Itu. Semprot saya sampai melakukan cek ke kedokteran, sampai sekarang belum keluar. Itu cairan racun apa bukan, racun berbahaya atau tidak, saya belum ambil hasilnya. Nggak, biarin aja, wis ngene nduk rasa dijupuk nanti bila mana diperlukan pada saat pemeriksaan kepolisian. Biarlah cairan itu di rumah sakit dulu, hasilnya nanti kita ambil. Saiki kita konsen di sini karena apa? Urusannya beda, jadi banyak masalahnya. Sahara, Tio, RT, Pak RT yang memukul saya, ya toh, Pak RT yang memukul saya, Profesor Dr. Kiai Haji, siapa namanya, Nur Hidayat yang mengusir saya terang-terangan, ya toh, Pak RW yang, wes pokoknya ini masalahnya jadi panjang. Saya diusir dari situ, banyak masalah hukum. Nah, sedangkan saya ini tidak tahu hukum, tidak tahu pasal, gitu. Yang tahu saya adalah hukuman, semua saya serahkan kepada Agustian Anggi Siagian, urusan itu. Lagian saya terus diteror, Pak. Tiap malam itu ada kotoran manusia, Masya Allah, ada filmnya itu. Ditambah lagi dengan pembakaran sajadah saya. Yang membakar siapa? Ditunjukkan oleh auditor Irjen Kemenak. Gambarnya itu di situ ada Pak Sofyan, ada ini banyak. Padahal sajadah itu sajadah istri saya tak suruh beli di Emir Muhammad limited, Mbak. Ia hanya diproduk 12 barang. Sajadah itu ciri khasnya kena rokok dikit langsung hilang. Harga langsung hilang. Itu hanya empuk sekali, hanya diproduk 12 ya. Itu harganya 48 juta. Mohon maaf ya. Nah, karena ada teror santet yang dilakukan oleh Pak Yono. Pak Yono itu, Pak Sumaryono itu pemilik rumah itu. Dulu pernah, saya meneng loh ya, ojo motong. Nah, itu nggak ada hilang. Kudu motong lagi, kau. Meneng. Pak Sumaryono itu pemilik rumah yang dikontrak oleh Pak Sofyan.
rumah ini tidak saya jual, tapi tak kekno bahasa Jawa ya. Tak kekno bahasa Indonesia ini tak berikan kepada Sahara. Jadi rumah itu sekarang milik Sahara berdasarkan keterangan Pak Yono. Pak Yono itu juga yang ahli ilmu santet, Pak. Dia nyantet saya. Ada videonya itu pakai tanah punden. Ini hukuman bagi Amin gitu. Jadi keliru, Mbak. Yang disantet mesinnya itu Yai Mim, bunyinya Amin. Jadi tolong yang bernama Amin atau Abdullah Amin Ustadz atau Gusyanto dan Ustadz Amin atau Amin Nur, Anda kena santet Pak Yono. Nah, saya nggak kena. Makanya saya nggak kena, terus pura-pura kena ben marem. Maka ketika diperiksa mediasi, saya bilang, Pak Yono, tolong diobati, saya sedlek. Ada kan filmnya itu? Itu gaya saya memecah konsentrasi Pak Yono supaya tidak melakukan praktek santet. Itu nggak berhenti, walau tak gitu kan nggak berhenti. Besoknya ada bau bangkai, Mbak. Sampai seminggu lebih ya itu, seminggu lebih. Hampir 10 hari saya nggak nemu. Terus akhirnya saya babat-babat di atas kan tanah. Saya babati, bismillah. Saya itu nggak punya rasa takut, Mbak. Santet tambah tak goleki ngono. Wong santet itu gak ono gitu. Ini dokter kok. Sahara ini mahasiswa S3 dokter UB. Universitas ternama loh. Lah kok mahasiswanya main dukun dan santet, daging. Ya, daging sapi yang sudah sangat membusuk di situ tak temukan. Wosok sekali, Pak. Baunya itu tiap sepanjang 24 jam wosok sekali. Alhamdulillah tak bakar, tak masukkan apa? Tak bakar sudah hilang sekarang. Tapi masih ada sisa-sisa. Video Yai Mim yang berguling-guling tidak hanya viral tetapi juga mengundang banyak tanya apa yang sebenarnya terjadi. Terdengar suara tak pantas, hingga tuduhan Yai Mim sebagai penyebar fitnah pada tetangganya hingga nyaris adu jotos. Lantas seperti apa kejadian yang sebenarnya pada video viral itu? Benarkah Yai Mim membela diri dengan mengatakan istrinya nyaris mendapat perlakuan tak pantas yang diduga dilakukan oleh seorang pria pada video tersebut? Baru. Nah, istrinya aja ngamuk. Ngamuk istrinya. Kamu nuduh aku memperkosa siapa? Mampus. Ayo memperkosa siapa? Mampus. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Lihat suamimu gila itu loh. Gila. Itu ada cerita dari istri saya bahwa Samen itu pernah seolah-olah seperti memperkosa istri saya pada saat terakhir penyerahan bangunan rumah kepada kami. Di situ istri saya malam-malam datang, Pak Ramin masih ada di situ. Mestinya Pak Ramin pergi, tapi Pak Ramin masih ada di situ. Terus istriku cerita, Pak Ramin tuh begini loh. Berarti kalau laki-laki begitu tuh boleh dikatakan diduga mau Saya bilang, Pak Ramin, perbuatan sampean malam-malam itu boleh dikatakan diduga Saya nah gitu ya. Enggak. Terus gini. Terus istrimu bilang sama saya najis. Mbak Ines dikatakan katanya pernah mengatakan pada Pak. Jadi saya tuduh dia itu, saya tuduh ya. Saya duga dia mau istri saya, dia mengalihkan. Justru istrimu itu mengatakan saya najis. Terus aku bilang begini, Dok, apa pernah kamu mengatakan kepada Pak Ramin najis? Enggak pernah, enggak ada. Ada syutingannya, bukan. Saya haramkan Anda masuk di sini. Itu bukan najis, tapi dia bilang najis. Gini Pak. Kalau ada kata-kata dari istriku mengatakan pada sampean najis, Anda tak kasih 100 juta. Langsung dia, mana 100 jutanya? Mana itu? Kejar saya. Pokoknya itu terjadi tandukan itu, Mbak. Saya ditanduk beneran. Saya menggunakan teori psikologi bahwa kalau Anda terkena benturan,
Anda harus melawannya dengan tindakan atau gerakan yang seolah mencelakai Anda yang lebih keras. Maka saya membantingkan badan saya, berharap ini tidak sakit. Walaupun begitu sakit loh Mbak saya. Sakit saya. Sakitnya sini tambah sini. Kalau sini sakit karena menjatuhkan diri, sini sakit karena tandukan Pak Ramin itu. Saya tambah lagi tandukan yang ke atas, yang guling-guling, yang ke ya itu dalam rangka itu. Pertama, yang kedua saya ingin memecah konsentrasi Pak Ramin yang saat itu sudah, menurut saya Pak Ramin ini kalau saya lawan dengan kekerasan akan terjadi, boleh jadi laki-laki sama laki-laki bunuhan. Maka saya menggunakan teori memecah konsentrasi dengan gaya berguling-guling itu supaya keinginan Pak Ramin yang dalam tanda kutip mungkin akan mencelakai saya itu tidak jadi. Tidak hanya video Yai Mim yang berguling-guling yang menjadi perhatian, tetapi juga video yang diunggah Sahara sambil mengatakan judong. Belakangan ini video tersebut menuai banyak simpati dari publik untuk Yai Mim. Menanggapi perlakuan dan ucapan tak pantas yang dilakukan Sahara, lantas langkah apa yang akan ditempuh Yai Mim? Dan benarkah Yai Mim akan membuat laporan tidak hanya diperuntukkan Sahara seorang, tetapi juga orang-orang yang selama ini telah melakukan dugaan tindak pidana pada dirinya? Dugong! Dugong! Iya. Iya loh. Gak terima ah? Aku aja maju di sini loh, kalian kok malah mundur? Imam Muslimin namanya. Namanya Muhammad Imam Muslimin. Mak katanya mau gotong di rumah sakit, bawa ke kuburan aja nggak sih? Mas Heru, tolong ambilkan mobilnya. Biarlah kebenaran mencari jalannya sendiri. Anda luar biasa, ya toh? Tentu Mbak Suhara dan Pak Wali yang mendukung Suhara, Pak Lurah yang mendukung keluarga Pak Sofyan, Pak RT, Pak RW, dan juga Pak Camat yang mendukung Sofyan, tentu merasa benar secara subjektif mereka. Saya menghormati itu. Akan tetapi dampak dari perbuatannya, dampaknya ya, kalau perbuatannya saya hormati itu kebenaran. Subjektif dia. Saya harus menghormati sebagai subjek, dia hormat. Nah, dampak dari perbuatannya itu berdampak hukum. Saya nggak ngerti hukum, nggak ngerti undang-undang, nggak ngerti peradilan. Saya serahkan kepada ahlinya. Yang saya tahu adalah hukuman. Yang ahli siapa? Yaitu Pak Agustian Anggi Siagian. Dialah panglima perang saya di bidang hukum. Jadi untuk terkait pemeriksaan di hari Selasa itu berdasarkan pengaduan yang sudah kita masukkan ke Kepolisian Resort Kota Malang Kota. Jadi memang seharusnya sih kita menghadiri pemeriksaan di hari Rabu ini. Cuma karena klien kami posisi belum bisa hadir di Malang dan juga saya juga sebagai kuasa hukum masih berhalangan, sehingga kita mengajukan jadwal di hari Selasa minggu depan gitu. Itu mendalami, meminta keterangan daripada yang bersangkutan, dalam hal ini klien kami Pak Haji Muhammad Imam Muslimin dalam kapasitasnya selaku pelapor, yang dimana yang kita laporkan di situ adalah akun TikTok Sahara Vibes. Kalau kita tindakan hukum sudah kita lakukan dengan melakukan pelaporan di kepolisian, tinggal dimintai keterangan aja dari pihak klien kami. Jadi kita laporannya tidak cuma satu, nanti ada LP baru lagi menyusul. Jadi LP yang laporan polisi yang pertama ini kita fokuskan kepada khusus pemilik akun Sahara Vibes. Sisanya kita nanti akan muncul LP yang baru dan kita melaporkan pihak-pihak yang lain. Jadi kalau terkait dengan ancaman hukumannya kita kembali dulu. Dasar hukum apa yang kita gunakan? Dalam hal ini kita menggunakan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya kita mengacu kepada pasal 27, terus kemudian kita menggunakan pasal 28 ayat 2 dan ayat 3. Terus juga kita menggunakan pasal 310 KUHP. Jadi ada beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dan juga KUHP yang kita terapkan di situ.
Sementara itu, Denny Sumargo dihadapkan pada posisi yang tak mengenakan usai netizen menolak aktor yang akrab dipanggil Densu itu menayangkan video wawancaranya dengan Sahara di kanal YouTube pribadinya. Tidak main-main, netizen juga mengancam tidak akan menonton tayangan Densu dan akan meng-unfollow akun media sosial pribadinya. Lantas apa tanggapan Denny Sumargo mengenai penolakan netizen untuk tidak menayangkan video Sahara dalam kanal YouTube miliknya? Jadi dari kasusnya Yaimin dan Bu Sahara banyak banget yang berkomentar kira-kira seperti ini. Intinya mereka tidak setuju. Kemudian ada yang juga mengancam. Saya paham keresahan kalian, tapi izin ya menjelaskan. Saya ini kan posisi media. Saya itu tidak ada kepentingan berpihak ke kiri atau ke kanan kepada yang kalian dukung atau kalian tidak dukung, kepada yang benar ataupun yang salah. Posisi saya memberikan hak jawab untuk dua belah pihak. Dan itu etika. Dan apabila orang itu tidak menggunakan hak jawabnya dengan baik atau enggak, atau pihak tersebut memang tidak mau menggunakan hak jawab dia, ya itu nggak ada masalah. Karena saya posisinya itu harus berada di tengah dan memberikan hak jawab untuk dua belah pihak. Saya nggak bisa nih ngikutin ke kiri ke kanan, karena media tidak boleh begitu etikanya. Dan itu sangat tidak fair. Dan satu lagi, kalau misalnya mau unfollow atau tidak menonton atau apapun itu ya, saya paham kok keresahannya dan itu nggak apa-apa ya maksud saya. Dan atau mungkin pengen bikin versi media kalian sendiri yang menurut kalian itu benar, ya monggo gitu. Kalau saya pribadi, saya di tengah, saya harus memberikan hak jawab untuk dua belah pihak. Saya harus memberikan tempat, mau kalian suka yang A atau suka yang B, sebagai etikanya itu yang saya jaga. Dan itu integritas yang saya selalu pegang. Kalau kemudian itu membuat kalian ingin unfollow atau mungkin gak suka sama saya, ya saya harus terima konsekuensi. Ya gak apa-apa, saya harus terima. Tapi saya harus jaga integritas itu. Dan kalau apabila orang itu tidak mau pakai hak jawabnya, itu lebih bagus kan gitu. Supaya saya juga gak diserang-serang. Ketika kalian mendengar sebuah info, kalian mendengar sebuah info, klarifikasi, atau apapun itu, jelas sudah ditelan. Dilihat dulu baik-baik, didengar baik-baik, dicerna baik-baik. Oke, tahan, jangan dulu membuat sebuah penilaian atau asumsi. Setelah itu, kalian lihat info berikutnya dari sisi yang lainnya. Kemudian kalian tahan, kemudian kalian evaluasi. Dan lihat lagi dari perspektif lain. Sehingga itu mengajarkan kepada kalian untuk melihat segala sesuatu itu dari banyak sisi, banyak arah. Itu mendewasakan kalian dalam menyikapi suatu masalah atau suatu problem yang bisa saja terjadi dalam hidup kalian. Ini bukan menggurui ya, ini belajar dari pengalaman. Mau diterima monggo, nggak diterima buang aja. Gini ya netizen, kan kalian yang nilai nih. Kalian yang mendukung, ya saya kan wadah, memberikan tempat gitu. Saya tidak, dukung dia. Yang dukung kan kalian ya. Jadi gua yang lu salahin? Karena kamu bikin bingung. Jadi mau lu gua angkat satu pihak aja gitu? Enggak. Bukan masalah bikin bingung karena ngomongnya bikin bingung, bukan. Jadi kenapa bingung itu adalah kamu pada saat menaikkan yang pertama, naikin si A, itu jadi kayak kesannya, oh ini A yang bener. Tapi nanti begitu kamu naikin si B, oh ini B yang bener. Jadi kayak, mana yang bener gitu, jadi bingung. Kan netizen yang nilai, bukan gua. Gua kan cuma wadah doang. Mas maunya gua naikin satu pihak aja gitu, supaya orang taunya, oh yang bener gini gitu. Boleh. Aduh. Ya, udah kamu tidak akan bisa memuaskan netizen. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.